Nah, tentu kami dari bisnis pervilaan merasa tidak ada jalan keluar untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah tersebut gitu. Jadi hari ini kami berinisiatif untuk menggandeng salah satu dari anggota kami juga yang bergerak di bidang legal dan compliance. Selain melaksanakan pertemuan dan aksi sosial donor darah, Bali Villa Rental and Management Association BVRMA resmi menjalin kerjasama strategis dengan Premier Law Firm dan Wawang Law Firm. Kerjasama ini sebagai mitra konsultasi legal dan compliance, guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha villa, manajemen villa, serta bisnis yang berkaitan dengan akomodasi pariwisata di Bali. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kejelasan regulasi, pemahaman hukum, serta pendampingan kepatuhan bagi anggota BVRMA, khususnya terkait perizinan usaha, pengelolaan villa, manajemen properti, serta regulasi lain yang mengatur sektor akomodasi pariwisata di Bali. Menurut Ketua BVRMA Ika Dek Adnyana, selama ini anggota BVRMA dibuat bingung dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Dengan ini, para pelaku usaha pervilaan merasa tidak ada jalan keluar untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, dalam kesempatan ini BVRMA menggandeng salah satu anggotanya yang bergerak di bidang legal dan compliance. Membuat kami semua pelaku bisnis di villa rental dan manajemen ini bertanya-tanya gitu, harus gimana caranya mengurus izin, bagaimana mengurus ABT, mengurus banyak hal yang dipersyaratkan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, tentu kami dari bisnis pervilaan merasa tidak ada jalan keluar untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah tersebut gitu. Jadi hari ini kami berinisiatif untuk menggandeng salah satu dari anggota kami juga yang bergerak di bidang legal dan compliance. Jadi kami melakukan MOU kerjasama dengan satu legal company yang nantinya menjadi tempat bertanya, berdiskusi, menanyakan tentang legal dan compliance tersebut sehingga anggota kami tidak kebingungan. Jadi kemana harus bertanya? Kalau ke pemerintah bertanyaannya pasti jawabannya sulit gitu ya, disuruh ke sana ke sini. Jadi agak berjelimet gitu. Sehingga anggota kami sekarang setelah kami adakan kerjasama ini ada satu tempat di mana mereka bisa membuat diskusi, bertanya dan mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan persyaratan tersebut. Sementara itu, Caroline Sandriani selaku perwakilan Premier Law Firm menjelaskan, ada dua jenis sistem perizinan, yaitu izin untuk membangun usaha dan izin untuk operasional. Izin membangun kewenangannya ada di pemerintah pusat dengan sistem online single submission atau OSS. Namun untuk izin operasional, membutuhkan izin dari pemerintah daerah setempat. Jadi saya jelaskan tadi ada pertanyaan mengenai kalau villa itu izinnya di mana, begitu ya. Jadi kita ada dua sistem perizinan. Izin untuk usaha membangun atau izin untuk operasional, gitu ya. Mudahnya seperti itu. Izin untuk membangun itu ada kewenangannya di pusat, misalnya seperti membangun villa komersial, membangun restoran, atau membangun apapun yang berhubungan dengan kegiatan, itu izinnya ada di OSS. Tapi untuk bisa mengoperasikan, itu kita membutuhkan izin juga dari Pemda setempat. Itu yang ada UPL, UKL, PBG, SLF, itu semua dari kita karena kita memang memiliki otonomi daerah. Jadi RT RW itu diatur berdasarkan perda provinsi dan harus mengikuti RDTR kabupaten kota. Seperti itu. Jadi harus melihat dua ya, harus melihat tata ruang yang secara umum dan tata ruang detail yang ada di kabupaten dan kota. Itulah rekomendasinya kan di kabupaten kota. Kabupaten dan kota yang memang khusus di lokasi tersebut. Kalau kita bicara izin lokasi ya Pak. Iya, kalau izin usaha itu bisa di pusat Pak, kewenangannya. Sama seperti tadi mungkin ada pembicaraan ABT. ABT itu adalah pusat Pak, kewenangannya. Kita hanya fasilitator di provinsi seperti itu.
Dengan adanya MOU ini, BVRMA berharap dapat memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata Bali yang sehat, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri. Tim Liputan melaporkan.